Bagaimana mungkin seorang pengusaha mebel dari Solo yang awalnya bukan siapa-siapa di dunia politik bisa melesat jadi wali kota, gubernur, lalu presiden, 2 periode penuh tanpa pernah kalah satu kali pun di pemilu? Apakah ini hanya keberuntungan atau ada trik rahasia yang selama ini jarang orang tahu? Hari ini, kita akan bongkar 7 strategi politik Jokowi yang terbukti membuatnya nyaris tak tersentuh lawan. Dan ini bukan sekadar gosip politik, tapi ada riset ilmiah yang membuktikannya. Ingat, kita adalah El Farda. Saat channel ini tembus 10.000 subscriber, ada hadiah spesial untuk kalian yang setia nonton sampai habis. Strategi pertama adalah membangun mesin bayangan. Dalam politik, kita kenal mesin partai, tapi Jokowi membentuk kekuatan yang seringkali lebih lincah, yaitu jaringan relawan. Studi ISEAS pada 2023 menemukan relawan ini bukan cuma untuk kampanye, tapi juga jadi jaringan patronase setelah menang. Saat Pilgub DKI 2012, relawan Jokowi Ahok Center mengatur door-to-door campaign, bikin video kreatif, bahkan mengawal TPS. Efeknya, dukungan akar rumput yang setia. Tapi ingat, kalau kalian pakai strategi ini, harus merawat hubungan dengan relawan pasca pemilu. Kalau tidak, mereka bisa pindah ke kubu lawan. Strategi kedua adalah blusukan. Banyak yang kira blusukan itu cuma jalan-jalan ke pasar atau kampung. Padahal, ini adalah bentuk politik relasional. Teori kepemimpinan dari Universitas Indonesia tahun 2017 menyebut interaksi langsung pemimpin dan warga bisa membangun kepercayaan yang sulit dipatahkan. Jokowi sering ke pasar, mendengar keluhan harga beras, lalu langsung memerintahkan dinas untuk menstabilkan harga. Efeknya, warga merasa dia mendengar saya dan dia bertindak. Strategi ketiga, karisma anti-hero. Peneliti UI tahun 2019 menggunakan teori Goldhaber's Charisma Factor untuk menjelaskan. Karisma bukan soal penampilan gagah, tapi kesederhanaan dan kedekatan emosional. Jokowi suka bercanda, main sepeda dengan anak-anak, bahkan pernah belajar sulap untuk menghibur. Efeknya, orang melihatnya sebagai pemimpin yang manusiawi, tapi hati-hati. Kalau terlalu santai tanpa aksi nyata, citra ini bisa berbalik. Strategi keempat adalah merangkul lawan. Dalam bukunya Man of Contradictions, Ben Bland menulis, Jokowi sangat pragmatis, rival di pemilu, bisa jadi rekan di pemerintahan. Contoh paling jelas, Prabowo Subianto. 2 kali bertarung di Pilpres, lalu bergabung menjadi Menteri Pertahanan. Efeknya, oposisi melemah, politik jadi stabil. Tapi, strategi ini juga rawan dianggap bagi-bagi kursi. Strategi kelima, memberikan manfaat nyata. Sambil memainkan real politik lokal, Aspinall dan Berenschot dalam Democracy for Sale menemukan keberhasilan di Indonesia sering bergantung pada kombinasi program langsung dengan jejaring tokoh daerah. Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, lalu menggandeng kepala daerah untuk distribusi. Efeknya, rakyat merasa langsung merasakan hasil dan loyalitas pun tumbuh. Strategi keenam, mengontrol agenda ketika ada krisis. Peneliti Markus Mitzner menyebut ini sebagai illiberal turn. Pemerintah bisa memperketat ruang gerak lawan demi menjaga stabilitas. Contohnya, penegakan hukum yang lebih tegas pada kelompok yang dianggap mengancam persatuan. Efeknya, agenda besar pemerintah tidak terganggu, tapi ini bisa memicu kritik soal kebebasan sipil. Dan strategi terakhir adalah membangun narasi pembangunan besar. Dalam teori performance legitimacy, legitimasi pemimpin datang dari bukti kerja nyata. Jalan tol Trans Jawa, MRT Jakarta, bendungan di berbagai daerah, semua dijadikan simbol pemimpin ini bekerja. Efeknya, dukungan publik menguat karena ada kebanggaan nasional yang ikut terbangun. 7 strategi ini
membuktikan bahwa kemenangan politik bukan hanya soal kampanye, tapi tentang membangun kekuatan di lapangan, merawat citra, memberikan hasil nyata, dan mengendalikan arah permainan. Kalau kalian ingin sukses di politik, pelajari kombinasi ini dan sesuaikan dengan gaya kalian sendiri. Kita adalah El Farda. Saat channel ini tembus 10.000 subscriber, ada hadiah spesial buat kalian yang setia. Klik tombol subscribe sekarang, nyalakan lonceng, dan di video berikutnya, kita akan bongkar rahasia politik tokoh lain yang bahkan lebih mengejutkan.